Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen proyek. Jadi manajemen proyek bisa kita definisikan sebagai ilmu dan seni yang berkaitan dengan memimpin dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu lingkup, mutu, jadwal, dan biaya, serta memenuhi keinginan para stakeholder. Jadi pada prinsipnya, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, tools, and teknik pada aktivitas-aktivitas proyek agar persyaratan dan kebutuhan proyek terpenuhi. Proses-proses manajemen proyek dapat kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama, proses inisiasi, proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengontrolan, dan yang terakhir proses penutupan. Kemudian, kerangka kerja atau framework manajemen proyek. Yang pertama, stakeholder mempunyai proyek, kemudian proyek kemudian didelegasikan ke manajer proyek. Selanjutnya, manajer proyek mengelola ataupun memanage proyek. Nah, pengelolaan proyek ini meliputi scope manajemen, quality manajemen, time manajemen, cost manajemen, human resource manajemen, communication manajemen, risk manajemen, process manajemen, dan diintegrasikan melalui project integration management atau project management knowledge area. Kemudian penerapan tools, teknik, dan metode terkait diterapkan pada knowledge area tersebut untuk memperoleh hasil yang diinginkan, yaitu suksesnya proyek tersebut. Kemudian, tujuan ataupun manfaat manajemen proyek, yang pertama, efisiensi, baik dari sisi biaya, sumber daya, maupun waktu. Kemudian, kontrol terhadap proyek lebih baik, sehingga proyek bisa sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian, meningkatkan kualitas, begitupun juga dengan produktivitas. Kemudian bisa menekan risiko yang timbul sekecil mungkin. Selanjutnya, koordinasi internal yang lebih baik. Kemudian, meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Kemudian, faktor pembatas di dalam lingkup manajemen proyek. Yang pertama, scope ataupun ruang lingkup. Nah, semakin besar scope suatu proyek, maka secara umum akan semakin bertambah pula waktu dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian, time atau waktu merupakan salah satu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek. Dan yang terakhir, cost atau biaya. Faktor biaya ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor sebelumnya. Semakin besar ruang lingkup dan semakin lama waktu, maka semakin besar pula biaya suatu proyek. Selanjutnya, metodologi manajemen proyek. Berikut beberapa pendekatan yang digunakan dalam memanage aktivitas proyek. Di antaranya, traditional approach atau pendekatan tradisional. Selanjutnya, rational unified process. Kemudian, temporary organization sequencing concept. Yang keempat, critical chain. Yang kelima, extreme project management. Yang keenam, event chain metodologi. Dan yang terakhir, process based management. Nah, metode pendekatan tradisional ini meliputi 5 tahapan. Yang pertama, tahap project initiation, tahap planning, tahap eksekusi, kemudian tahap controlling, dan terakhir tahap closing. Nah, knowledge area manajemen itu meliputi scope, time management, cost management, hingga project integration management. Kemudian, teknik dan metode manajemen, terdapat beberapa metode, diantaranya PERT chart, Gantt chart, event chain diagram, run chart, project cycle optimization, dan lain sebagainya. Nah, PERT chart dan Gantt chart paling banyak digunakan dalam metode ataupun teknik manajemen proyek.
Nah, kemudian asosiasi manajemen proyek diantaranya the Project Management Institute, the American Academy of Project Management, the Agile Project Leadership Network, the International Project Management Association. Nah, kemudian standar internasional manajemen proyek diantaranya a guide to the project management body of knowledge. Kemudian the standard of program management. Selanjutnya, sertifikasi profesional manajemen proyek diantaranya CPM, the International Association of Project and Program Management, IPMA, Levels of Certification, ada IPMA A, B, hingga D. Kemudian yang terakhir PMP, Project Management Profesional. Jadi, itulah beberapa penjelasan dari saya tentang materi manajemen proyek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.